Halo Capricorn, ketemu lagi di channelnya Maila Tarot. Capri, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat, walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik Capricorn, hari ini kita mengangkat judul, yaitu Tak Tanggung-Tanggung, Keajaiban Menyambutmu Kali Ini. Baik Capri, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Capri bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Baik Capricorn, kita mulai saja dengan kartu yang pertama. Di sini kita punya The Moon. Kartu kedua. Di sini ada Ace of Pentacles. Kartu ketiga. Di sini kita punya Page of Pentacles. Kartu keempat. Di sini ada King of Swords. Kartu kelima, di sini kita punya Five of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Four of Wands. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini ada Wheel of Fortune. Baiklah. Capricorn, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Tak tanggung-tanggung, keajaiban menyambutmu kali ini. Kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini ya. Di sini ada Wheel of Fortune. Nah, di sini menggambarkan sepertinya akan ada perubahan yang baik, kemajuan, peningkatan yang pesat ke dalam kehidupanmu, di mana ada keberuntungan-keberuntungan yang akan hadir ke dalam hidupmu. Akan datang keajaiban untukmu kali ini. Nah, seperti apa? Mungkin seperti kamu mendapatkan kembali kesejahteraan di dalam hidupmu. Mungkin kamu mendapatkan pekerjaan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ataupun kamu mendapat kontrak kerja, perjanjian kerja yang mungkin nilainya bisa dibilang fantastis. Nah, karena apa kamu bisa mendapatkan ini? Nah, jadi begini ceritanya. Mungkin selama ini kamu sudah sangat lama menunggu akan datangnya hal ini. Menunggu akan hadirnya keajaiban yang akan mengangkat derajat kehidupanmu. Tetapi kamu selalu sabar, kamu selalu gigih, dan kamu selalu yakin kepada dirimu bahwa kamu harus menjadi seseorang yang berguna untuk orang lain. Kamu ingin selalu membantu orang lain. Nah, kesempatan ini mungkin datang karena perbuatan baikmu di masa lalu. Karena kegigihan dan kesabaranmu selama ini. Jadi, membuahkan hasil, membuahkan energi positif kembali masuk ke dalam kehidupanmu kali ini. Nah, makanya di sini ada perubahan yang baik, ada peningkatan, ada kemajuan di dalam kehidupanmu. Seperti bisnis kembali maju dan lancar. Seperti mungkin selama ini kamu selalu membantu orang yang ada di sekitarmu, sehingga pada saat kamu menjalankan bisnis dan usaha, ya, promosimu terjadi dari mulut ke mulut dari orang-orang yang selalu kamu bantu. Nah, jadi di sini mungkin hasil produkmu, ya, entah kamu jualan bahan jadi seperti pakaian begitu ya, seperti sepatu, ataupun kamu pengusaha di bidang kuliner, makanan dan minuman begitu ya. Nah, promosi yang disampaikan dari orang-orang yang pernah kamu bantu dulu akan menyebar, ya, dari mulut ke mulut, dan sehingga membawa pelanggan, membawa customer yang makin banyak datang ke dalam bisnis dan usahamu, dan tentu berimbas
kepada pendapatan, kepada penghasilanmu. Nah, dengan begitu kehidupanmu kembali menjadi mapan. Nah, hal inilah yang telah sangat lama kamu rindukan. Akhirnya keajaiban, ya, tak tanggung-tanggung, keberuntungan menyambutmu kali ini karena perbuatan baikmu, karena kegigihan dan kesabaranmu, dan tentunya karena perjuangan dan kerja keras kamu selama ini. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu yang pertama ya. Di sini ada The Moon. Nah, ini menggambarkan kerinduan. Ini menggambarkan fantasi akan sebuah rindu, akan seseorang, akan masa-masa indah, ataupun akan situasi yang indah. Nah, inilah mungkin yang selama ini kamu rindukan. Kesuksesan, keberhasilan, kemajuan, peningkatan di dalam kehidupanmu telah sangat lama kamu rindukan. Akhirnya, hal baik, keberuntungan itu, keajaiban kali ini hadir untuk menyambut kehidupanmu. Nah, bisa jadi juga di sini seperti kamu merindukan seseorang. Nah, mungkin pada saat kamu berjuang, pada masa-masa kamu sedang fight, sedang bertarung melawan kehidupanmu, kamu memutuskan untuk terpisah dari orang-orang yang kamu sayangi, seperti keluar kota ataupun keluar negeri untuk mengadu peruntunganmu. Nah, setelah kamu mendapatkan keberhasilan, setelah keajaiban dan keberuntungan hadir kembali ke dalam kehidupanmu, nah di saat itulah kamu mulai merindukan orang-orang yang kamu sayangi. Di saat itulah kamu mulai ingin memperlihatkan atau menunjukkan bahwa kamu bisa berhasil dan kamu akan bawa kabar bahagia ini untuk orang-orang yang kamu sayangi, terutama pasanganmu. Makanya di sini tergambar ada kerinduan, ada fantasi yang begitu besar ya, akan suasana, akan situasi bahagia ataupun terhadap seseorang yang selama ini mungkin terpisah dari kamu ya, untuk beberapa hal yang jelas, untuk merubah ya kehidupanmu agar menjadi lebih baik. Dan sepertinya kali ini kamu akan bisa melepas rindu, kamu akan bisa untuk menemui mereka ya dengan segala kelebihan dan kekurangan yang kamu miliki saat ini. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kedua. Di sini ada Ace of Pentacles. Nah, ini menggambarkan peluang. Ini menggambarkan kesempatan. Sepertinya kamu mulai dihadiri oleh kesempatan-kesempatan yang baik. Sepertinya kamu mulai didatangi akan peluang-peluang yang bagus untuk memajukan kehidupanmu. Nah, hal ini juga sudah sangat lama kamu nantikan. Karena apa ini bisa terjadi? Ya, tak tanggung-tanggung keajaiban tiba-tiba menyambut kehidupanmu. Keberuntungan tiba-tiba hadir ke dalam kehidupanmu. Ini karena apa? Tak lain tak bukan. Ini karena kerja kerasmu. Ini karena perbuatan baikmu. Kamu ingin selalu berbagi. Kamu ingin selalu membantu orang lain. Dan ini karena kesabaran dan kegigihanmu selama ini. Sehingga mendatangkan hal baik, mendatangkan energi positif, keberkahan rezeki yang mengalir deras ke dalam kehidupanmu. Dan ini juga menggambarkan keuangan. Sepertinya finansialmu sebentar lagi akan jauh lebih baik dari masa sebelum-sebelumnya. Jadi tidak pernah kamu mengalami yang namanya keuanganmu, finansialmu sebaik saat ini. Nah, setelah keajaiban ini hadir, keberuntungan ini hadir, menyambut ke dalam kehidupanmu. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang ketiga. Di sini ada Page of Pentacles. Nah, ini menggambarkan kesejahteraan. Ini menggambarkan kebahagiaan serta kenyamanan. Di saat kamu mulai mencapai kesejahteraanmu, nah, disitulah mulai berbarengan dengan kenyamanan. Mulai berbarengan dengan kebahagiaan, tentu akan ikut serta hadir ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena segala kebutuhanmu mulai bisa terpenuhi. Karena kamu mulai bisa memenuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi. Keluargamu,
kedua orang tuamu, dan tentunya pasanganmu akan mampu kamu bahagiakan, akan mampu kamu lengkapi kebutuhan mereka karena kerja kerasmu. Nah, karena kesejahteraan mulai hadir ke dalam hidupmu. Dan ini juga menggambarkan harapan yang baik darimu, cita-citamu selama ini, apa yang kamu impikan selama ini, mulai terwujud satu demi satu. Jadi tak tanggung-tanggung ya, keajaiban menyambutmu kali ini. Jadi bersiaplah, siapkan mental, siapkan diri, dan teruslah menjadi yang terbaik. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya King of Swords. Nah, ini menggambarkan semangat, menggambarkan gairah, menggambarkan energi yang cukup besar yang ada pada dirimu saat ini untuk terus menjadi yang terbaik, untuk terus mempertahankan apa yang telah kamu capai, apa yang telah kamu dapatkan, yaitu kesejahteraan, finansial yang mapan, pekerjaan yang baik, dan bisnis dan usaha yang lancar. Nah, ini akan mampu kamu pertahankan dengan semangat, dengan gairah, ya, dengan energi yang ada yang cukup besar pada dirimu saat ini. Kamu akan mampu mempertahankan keadaan ini. Dan di sini juga menggambarkan kamu ibarat seorang ksatria di dalam kehidupanmu dan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, jadi di sini kamu seperti hero, seperti pahlawan karena kamu mampu mensejahterakan mereka. Dan juga kamu mampu berbagi, kamu juga mampu menolong sesama. Di sini kamu ibarat seseorang, bisa dikatakan mungkin Robin Hood pada zaman now, pada zaman ini. Nah, jadi di sini kamu tidak menikmati sendiri keberhasilanmu. Kamu ingin orang lain, ya, orang-orang yang kamu sayangi ikut merasakan kesejahteraan yang kamu dapati saat ini ataupun sebentar lagi. Oke, kita lanjut ya ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, ini menggambarkan konflik. Ini menggambarkan perkelahian antara batin, antara perasaan, antara pikiranmu pada saat itu. Nah, pada saat kamu sedang berjuang, pada masa-masa ya mungkin bisa dibilang masa-masa sulitmu, masa-masa susahmu, kamu begitu banyak berkonflik dengan dirimu sendiri. Karena apa? Mungkin karena kamu terlalu buntu untuk memikirkan langkah awal harus memulai dari mana, untuk memikirkan ide-ide baru, ya, ide apa lagi yang harus kamu telurkan, yang harus kamu eksekusi, ya, pada saat itu mungkin kamu mengalami kebuntuan. Tetapi lagi-lagi, ya, kamu sadar, kamu mengerti, kamu kembali kepada Sang Penciptamu, ya, kamu kembali kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, kamu gantungkan harapan kepada Sang Pencipta, dan kamu selalu ingin berguna untuk orang-orang di sekitarmu, kamu ingin selalu membantu dalam segi apapun. Yang jelas pada saat kamu berjuang, tentu kamu belum memiliki materi yang cukup baik, begitu ya. Tentu kamu bantu dengan tenaga, kamu bantu mereka dengan pikiran. Nah, jadi hal inilah yang membawa keberuntungan, yang membawa keajaiban datang menyambut kehidupanmu kali ini. Jadi konflik di sini akan mampu kamu lewati dengan sangat anggun, dengan sangat baik, begitu ya. Kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini ada Four of Wands. Ini menggambarkan kebahagiaan dan juga kenyamanan serta kesejahteraan. Nah, jadi di sini tak tanggung-tanggung. Nasib baik, ya, keberuntungan, keajaiban benar-benar hadir, datang ke dalam kehidupanmu dan menyambut dirimu seolah kamu terlahir kembali. Nah, terlahir dengan dirimu yang sepenuhnya berbeda. Kamu terlahir kembali dengan semangat yang penuh, ya. Kamu memiliki fasilitas yang lengkap, begitu ya. Kamu mendapati pekerjaan yang baik, kamu mendapati bisnis dan usahamu menjadi begitu lancar. Nah, dengan begitu kamu bisa selalu berbagi untuk orang-orang yang kamu sayangi. Dengan begitu, kamu akan mampu berbagi dan berguna untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, jadi di sini perbuatan baikmu lah, ya. Perbuatan baikmu, ya,
empati yang besar darimu, ya, karena kamu ingin selalu mempermudah urusan orang lain. Hal inilah yang membuat keberuntungan, yang membuat keajaiban masuk kembali tertarik ke dalam kehidupanmu, sehingga menghadirkan kesejahteraan, menghadirkan kebahagiaan serta kenyamanan hadir ke dalam kehidupanmu. Oke, Capricorn, saya rasa itulah pembacaan kita kali ini. Dan semoga keajaiban ini benar-benar datang menyambut kehidupan kita Capricorn kali ini ya. Oke, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.